Sepil bahannya apa aja dan komposisi. Baik, saya akan sepil bahan-bahannya apa aja dan komposisinya seperti apa yang saya gunakan di dalam membuat pakan fermentasi. Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya ke teman-teman untuk follow akun saya supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa jika konten saya bermanfaat dibagikan dan komen apa kekurangan saya atau kritikan teman-teman akan sangat bermanfaat buat saya. Oke, mari kita sepilkan. Oke, kita akan sepilkan sekarang ya teman-teman. Yang pertama saya akan mencampurkan dulu probiotik. Ini cukup 2 tutup botol probiotik saja. Saya menggunakan EM4 ya. EM4 peternakan khusus ya untuk fermentasi pakan. Nah, jangan lupa kita campurkan juga molase ya. Ini molase ini pengganti gula ya. Kalau tidak ada molase, kita bisa memakai gula merah atau gula pasir yang sudah dilarutkan. Kita campurkan ke sini 2 tutup botol EM4 juga. Nah, ini untuk komposisi probiotiknya seperti ini. Dan ini untuk 2 liter air ya, dicampur dengan 2 liter air. Jangan lupa diaduk setelah dikasih air sebanyak 2 liter. Kita aduk sampai rata. Kita aduk-aduk dulu sampai rata. Setelah itu, setelah mengaduk probiotik, lalu kita siapkan bahan-bahan yang akan kita fermentasi ya teman-teman. Ini ada parutan singkong, talas, dan labu kuning. Nah, ini ada nasi. Itu yang singkong tadi kira-kira ada 4 kilo, nasi 5 kilo, dan ini ada yang dikresek putih tadi ada ampas kelapa, dan ini sayuran hijau yang terdiri dari daun singkong, daun pepaya, ada daun sosin ya, saya campurkan semua. Nah, ini dedak ya, ini dedak jagung ya. Itu sayuran kira-kira 4 kilo ya tadi. Ini dedak padinya 3 kilo, dedak jagungnya 2 kilo, dan ini tepung ikan yang dikresek kecil ini, kresek hitam. Tepung ikan tadi saya cuma gunakan 1 kilo aja ya teman-teman. Nah, jangan lupa dikasih alas ini bawahnya, dialasin pakai dedak ya, biar lututnya nggak sakit. Salah, biar nanti ngaduknya lebih enak. Nah, ini masukkan semua bahan. Nanti itu tepung ikannya nanti aja belakangan. Nih, kalau khusus untuk dedak-dedakan ya, dedak jagung, dedak padi, dan ampas kelapa jangan dihabiskan semua ya, nanti untuk mengontrol teksturnya nanti, biar kita bisa mengontrol tekstur dengan enak. Kalau misalkan kelembekan kita tinggal tambahkan lagi ya. Nah, sisakan ya sedikit-sedikit, kira-kira 500 graman kita sisakan. Nah, ini sayurannya kita masukkan semua, masukkan ke sini. Nah, lalu setelah itu kita siram dengan probiotik ya. Tidak ada aturan harus segimana, yang penting ini cukup ya. Kalau probiotik yang penting cukup di sini. Jangan terlalu basah juga, nanti jelek. Ini tambahkan lagi kita dedaknya. Setelah itu lalu kita boleh aduk ya. Ini yang aduknya harus dengan tenaga ekstra ya. Nah, biar rata semua, sampai rata ya semuanya. Nah, saya ada yang ketinggalan nih. Saya punya pisang.
Nah, pisang yang sudah dikupas, ini pisang udah terlalu matang, saya kupas simpan di kulkas. Nah, sekarang mau saya campurkan aja. Dan ini juga ada roti tawar yang sudah nggak kemakan di kulkas berhari-hari, ya sudahlah, saya buatkan pakan fermentasi aja. Ini juga jagung nggak kemasak, ini malah udah agak kering-kering. Nah, nanti kita kurut aja, kita kurut pakai pisau sampai habis. Nah, jangan sama jengkelnya ya, keras. Jagungnya aja kita kurut sampai habis. Nah, kalau sudah habis nih baru kita kita aduk lagi, dibejek-bejek dulu tuh rotinya, nanti sama pisangnya dibejek biar halus, biar nyampur semua. Setelah kita bejek-bejek halus, seperti ingat kepada seseorang nih, pengen bejek nih. Nah, kita aduk sampai rata nih teman-teman ya. Aduk sampai rata. Kalau misalkan agak kelembekan, kita tambahkan lagi yang tadi kita sisakan dedak sama parutan kelapa, ampas ya, ampas kelapa. Ampas kelapa ini bagus loh teman-teman untuk mengontrol tekstur ya. Jadi dia akan memal nanti jadinya. Kalau ada ampas kelapa nih enak jadi ngaduknya. Jadi nggak menggumpal-gumpal nih kalau dibarengi sama ampas kelapa. Nah, kita aduk lagi teman-teman. Kita aduk semua. Nih kalau misalkan kekeringan, agak kering, kita tambahkan lagi probiotiknya. Terus aja begitu teman-teman sampai nanti hasilnya memal ya. Nah, memal itu jadi nggak terlalu kering, nggak juga terlalu lembek. Jadi masih kita bisa ambil tuh kayak gini tuh. Kayak kita ngejatuhin pasir. Nah, kayak gini teman-teman nih. Ini berarti udah bagus nih teman-teman. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah ya. Ini wadah untuk proses fermentasinya. Nah, jangan lupa kita taburkan dedak di bawahnya. Untuk apa? Supaya nanti tidak ada genangan air yang mengembun dan berkumpul di bawah. Nanti akan terserap oleh dedak itu. Nah, kita masukkan. Jangan lupa kita tekan sampai sampai keras nih. Sampai padat banget. Dengan beban badan kita ini udah cukup nih beratnya untuk menekan-nekan ini sampai penuh. Nah, sampai penuh, sampai padat. Misalkan masih ada ruang, terus aja kita isi sampai padat semua. Kita isi terus. Nah, tambah lagi nih, kayaknya masih kurang nih. Nah, tambah lagi. Kita tekan lagi ya teman-teman. Sampai, ini saya lupa tadi videokan. Ini sebelum ditaburin dedak yang di atas ini dedak ya, dedak tadi ya. Kita setelah kita padatkan tadi tuh kita siram lagi dengan formula EM4, 1 tutup botol aja cukup disiram, yang murni ya, tanpa campuran apapun. Lalu kita atasnya taburi dengan dedak ini ya teman-teman. Aduh, mohon maaf tadi saya lupa videokan. Setelah ini udah selesai nih, tapi finalnya atau akhirnya yang yang terakhirnya kita harus menutup dengan plastik dan kita ikat dengan karet sampai rapat, nggak ada ruang udara masuk sedikit pun ya teman-teman. Aduh, sebentar nih, saya lagi nyari kresek dulu plastiknya, saya lupa naruh tadi. Di mana ya tadi? Aduh, lupa. Saya naruh plastik dan karet. Mohon maaf agak lama teman-teman ya. Nih, dan akhirnya ketemu teman-teman. Nih, ini dia plastiknya. Nah, kita lipat bagi 2 aja biar nggak terlalu besar. Wah, ada bolongnya nih. Kita balik ke bawah. Nah, gitu. Udah kita rapatkan, lalu kita ikat dengan karet sampai rapat ya teman-temannya.
Jangan sampai ada celah udara yang masuk ke dalam, biar nanti proses fermentasinya sempurna ya teman-teman ya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ikat, kita ikat aja, ikat mati juga nggak apa-apa, nanti dibuka. Nanti setelah kita ikat rapat ini, kita diamkan ya selama 2 hari ya teman-teman. Ini udah selesai. Kita diamkan selama 2 hari ya teman-teman, minimal ya. Kalau untuk saya ya, kalau saya minimal 2 hari ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman.